Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berkarya, mari kita cari ilmu, karena Quran itu ada sanadnya. Sanad guru, sanad ilmu, sanad Quran, sanad hadis, kitab, tafsir, semua ada. Di mana adanya? Di Gufron, semua ada. Saya dikasih oleh langsung dari Yasin Al-Padani. Subhanallah, itu seorang guru waktu saya di Mekah. Alhamdulillah. Siap atau tidak? Alhamdulillah. Sudah, saya tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdiyal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kesempatan kali ini kita ingin mereaksi video yang telah kita tampilkan tadi. Ternyata kita masih belum bisa lepas dari membahas tentang Ghufran. Sudah melebihi 1 bulan ini kita membahas tentang si Ghufran ini. Dan memang ya dari banyak pengakuannya, banyak hal yang mesti kita luruskan. Ya, pada kesempatan kali ini dia mengaku sebagai murid dari Syekh Yasin Al-Fadani. Sebagai orang Padang, kami tentunya ingin mempertanyakan apa betul dia ini adalah murid dari Syekh Yasin Al-Fadani. Dan katanya juga bahwa dia mendapatkan sanad keilmuan Al-Quran dan Hadis, ya, langsung dari beliau ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pernyataan dari Ghufran ini sangat-sangat tidak meyakinkan sama sekali. Kenapa? Banyak hal ya yang membuat kita tidak yakin. Karena dari sifat terjang selama ini kita perhatikan bukan namanya Ghufran, ya, kalau tidak membumbui dan banyak pengakuan-pengakuannya. Ghufran ini tidak obahnya seperti anak kecil yang hanya mampu mengaku-ngaku tanpa bisa membuktikan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kami pertanyakan yang pertama adalah, bisakah Mama Ghufran ini menunjukkan bukti bahwa dia adalah murid dari Syekh Yasin Al-Fadani, atau adakah dia memiliki syahadah? Kenapa ini kita pertanyakan? Karena ya ada seorang murid yang aktif di media sosial dari murid dari Syekh Yasin Al-Fadani ini. Beliau itu adalah Kiai Haji Ahmad Marwazi. Dan bahkan di dalam status beliau pun mengatakan bahwa kapan Ghufran ini sadar dari mimpi-mimpinya. Ada 2 status yang beliau sampaikan yang saya sempat lihat di Facebooknya. Yang kedua, Ghufran mengubah air sumur menjadi air zam-zam. Sebentar lagi katanya akan merubah air sumur menjadi minyak bensin. Seperti itu status dari murid dari Syekh Yasin Al-Fadani ini, yakni Kiai Haji Ahmad Marwazi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, kenapa kita tidak yakin bahwa Ghufran ini adalah murid dari Syekh Yasin Al-Fadani, ya, yang katanya mendapatkan sanad Al-Quran, mendapatkan sanad hadis? Ya, bukan tanpa alasan. Kita mempunyai alasan. Jangankan untuk membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah saja Ghufran ini tidak hafal. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon nyali kubur. Rabbana qali inna rahmatan bali wa maqdi inna rahmatan kum. Di dalam video tersebut, ya, dia tidak membaca ihdinas shiratal mustaqim. Ya, dia meninggalkan bacaan ihdinas shiratal mustaqim. Dan bukan hanya satu video ini saja. Bahkan ada seorang YouTuber yang mempunyai channel YSY. Beliau memaparkan 3 video
ya, bahwa Ghufran tidak bisa membaca surah Al-Fatihah. Bahkan 3 video dalam kesempatan yang berbeda, dia juga melupakan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Jangankan untuk mendapatkan ilmu sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani, ya, Al-Fatihah saja tidak hafal. Jangan-jangan Iqra 2 pun dia tidak tamat ini, ya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita bantah. Ya, karena dia telah mencaplok pansos terhadap ulama dunia. Dan ini tidak boleh karena ada kekhawatiran akan mencemari nama baik mereka. Mohon izinnya, saya akan bernarasi bahwa sebenarnya kalian semua warga bumi Nusantara ini sedang kena prank oleh Mama Ghufron. Mama Ghufron seorang pemimpin besar, seorang tokoh spiritualis yang rela menjadikan dirinya menjadi tumbal bagi Pancasila di Nusantara. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam video yang kedua ini ada pengikut dari Mama Ghufron ini, murid dari Mama Ghufron ini, satu klub dengan Mama Ghufron ini, ya, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Mama Ghufron selama ini adalah merupakan bentuk prank terhadap rakyat Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Dikatakannya prank. Biasanya orang-orang seperti ini adalah bentuk pembelaan dia terhadap Mama Ghufron. Mama Ghufronnya banyak bohong dan ini muridnya ngeles. Ya, katanya itu adalah prank. Bahkan di dalam video kita sebelumnya bahwa Mama Ghufron ini mengatakan qala Rasulullah. Padahal itu adalah karangan-karangannya dengan mantra makoli-makolinya. Dia mengatakan bahwa itu adalah hadis Rasulullah SAW. Apakah ini juga bentuk prank? Saya sampaikan kepada Anda, apakah ini juga bentuk prank? Ini namanya kurang ajar. Mengatakan suatu hal yang bukan itu dari Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah berucap seperti itu, tapi dikatakan itu adalah ucapan Rasulullah SAW. Dia ngarang-ngarang sendiri matan hadis. Dia mengarang-ngarang sendiri tentang ucapan Rasulullah SAW. Kenapa ini tidak ada tegur ini? Ya, bukankah ini ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berbohong atas namaku, kata Rasulullah, maka tempat duduknya adalah layak baginya neraka. Kenapa ini tidak ada perhatikan? Kalau saya lihat kalian itu adalah orang terpelajar. Ubat juga orang terpelajar. Dan Anda fakih kalau salah namanya juga, Anda juga orang terpelajar. Kenapa ini tidak kalian luruskan? Sementara Mama Ghufron itu berada di lingkungan kalian. Ingat, tanggung-jawaban kalian nanti di akhirat bukan hanya terhadap umat ini, tetapi lebih berat nanti di akhirat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita sampaikan, ya, karena dia beranggapan ini adalah bentuk prank. Banyak pengakuan-pengakuannya mencaplok nama ulama. Ini apa juga prank? Ini bukan prank, ini adalah bentuk pembohongan. Bahwasanya Mama Ghufron ini telah membuat sebuah opini di masyarakat tentang hal yang apa yang dia yang diakui bahwa dia adalah seorang murid Syekh Yasin Al-Fadani. Kami nyatakan ini tidaklah benar, ya. Kalau ini adalah benar, tentunya kami bisa mengkonfirmasikan kepada Kiai Haji Ahmad Marwazi. Nanti kita tag Kiai Haji Ahmad Marwazi apakah benar Ghufron ini adalah murid dari Syekh Yasin Al-Fadani, karena murid dari Syekh Yasin Al-Fadani itu adalah tercatat, ya. Dan kami belum mendapatkan bahwa Mama Ghufron ini adalah murid dari Syekh Yasin Al-Fadani. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.